Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Masih semangat untuk belajar? Masih semangat untuk belajar? Oke, baiklah. Kalau begitu sebelum mulai ya kita tepuk semangat dulu ya. Mulai 1, 2, 3. Tepuk semangat. Hari ini hari apa? Ada yang udah masuk sekolah? Siapa yang udah masuk sekolah? Daniel, kenapa Daniel? Oh, dia sakit, mungkin dia sakit ya. Kita doakan semoga Daniel itu diberikan kesembuhan oleh Allah SWT dan bisa berkumpul bersama kita belajar seperti biasa ya. Amin ya Rabbal. Ya. Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Ya, sudah kita mulai berdoa. Ayo ketua kelasnya pimpin temannya berdoa. Baiklah, sebelum kita belajar, kita semua menyanyikan lagu wajib nasional ya. Kita nyanyi lagu Pancasila ya. Ayo berdiri semua. Mulai. Ya, duduk semua. Kita di sini akan masuk ke berpikir komputasional, yaitu merapikan kamar. Tapi sebelum kita masuk tentang berpikir komputasional merapikan kamar, kita akan cari contoh dulu. Contoh di sini. Di pagi hari, pernahkah kalian membuat susu? Ada yang pernah membuat susu pagi hari? Tidak pernah. Atau membuat kopi di sore hari untuk ayah? Pernah. Nah, sekarang kalau membuat kopi, apa sih yang disiapkan? Kopi, gula, kemudian lagi gelas, nah, sendok. Nah, semuanya ini disiapkan untuk membuat kopi, bukan untuk mencari rasa kopi tersebut, tetapi kita akan mencari cara membuat kopi itu, yaitu ya menyiapkan perlengkapan untuk membuat kopi. Kemudian selain membuat kopi, ada juga contoh kecil. Ini untuk yang perempuan atau yang laki bisa saja ya. Kita memasak sayur.
memasak sayur itu apa sih yang disiapkan? Sayuran, apa lagi? Ya, apa lagi? Air, apa lagi? Ya, bumbu-bumbunya. Bumbunya itu apa saja? Ya, apa lagi? Cabai, apa lagi? Ya, ya semuanya itu disiapkan untuk apa? Untuk membuat sayuran. Kan kalian sudah ketemu kan apa itu ya? Ya, jadi di sini kita akan mulai dengan tujuan kita masuk ke berpikir komputasional. Yang pertama di sini, tujuan yang pertama ya, mengidentifikasikan permasalahan sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Berulang, mengidentifikasikan permasalahan sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang bisa ulang? Tujuan yang pertama itu mengidentifikasikan permasalahan sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian tujuan yang kedua, menyusun langkah-langkah sistematis atau algoritma untuk menyelesaikan masalah. Kemudian tujuan yang ketiga, menggunakan prinsip dekomposisi, pengenalan pola dan algoritma dalam menyelesaikan masalah. Masalah yang tadi itu ya, cara membuat kopi, cara memasak, suatu permasalahan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian kita lanjut. Di sini ada 4 pilar untuk masuk ke berpikir komputasional. Ada 4 pilar. Di sini pilar yang pertama tentang apa? Dekomposisi. Tentang dekomposisi. Tentang apa? Dekomposisi. Apa sih itu dekomposisi? Dekomposisi itu artinya memecahkan tugas menjadi bagian-bagian kecil. Kita akan memecahkan tugas yang tadi tidak seperti membuat kopi dan membuat sayuran atau mencuci dan sebagainya ya. Kita akan memecahkan tugas kita itu dalam bagian-bagian yang kecil. Kemudian pilar yang kedua, pengenalan pola. Apa itu masuk dalam pengenalan pola? Di sini kita akan mengidentifikasikan pola dengan cara yang bagaimana, menyiapkan apa yang perlu disiapkan atau apa yang perlu dibutuhkan. Itu namanya pengenalan pola. Kemudian yang ketiga, Abstraksi. apa yang ketiga? Apa artinya? Abstraksi artinya mengambil inti dan proses dan fokus dalam langkah-langkah yang penting untuk memperhatikan secara baik apa yang tidak perlu dilakukan dan apa yang perlu dilakukan. Itulah abstraksi. Kemudian pilar yang keempat yaitu algoritma. Apa artinya? Ya, kita ulang. Menyusun langkah-langkah yang sistematis dan logis untuk menyelesaikan masalah. Nah, ini ada pilar yang keempat ini, cara untuk kita menyiapkan apa saja yang termasuk dari berpikir komputasional, yaitu
dekomposisi. Kemudian yang keberapa? Kemudian yang ketiga, yang keempat. Nah, ini hal-hal yang perlu disiapkan di dalam ya berpikir komputasional. Tadi sudah kalian kasih contoh ya membuat kopi, termasuk yaitu berpikir komputasional. Kemudian cara membuat sayuran, termasuk dia juga berpikir komputasional. Kemudian juga kita membuat es campur, termasuk dia juga berpikir komputasional. Tapi di sini sekarang kita bukan belajar atau menceritakan tentang cara membuat kopi atau cara membuat sayur, membuat es campur, mencuci, membersihkan, menggabah menjadi beras atau tentang komputer. Melainkan kita akan berbicara tentang berpikir komputasional, merapikan kamar. Ayo, siapa yang pernah merapikan kamar? Ya, pasti semua pernah merapikan. Coba sebelum kita masuk ke tentang merapikan kamar, ada misalnya nih tentang bangun tidur. Ya, coba sama-sama. Membersihkan tempat tidur. Tempat tidur itu apakah termasuk kamar atau enggak? Tempat tidur itu apakah termasuk kamar atau enggak? Termasuk kamar. Coba sebelum kita masuk ke pelajarannya, kita merapikan kamar. Apa sih yang perlu dirapikan di kamar? Ya. Ya, enak. Bisa apa lagi? Buku-buku. Ya, boneka. Nah, semua barang-barang yang ada di kamar tersebut, apakah perlu tempat-tempat di mana harus ditempatkan? Contohnya, misalnya, tadi disebut buku. Berarti kita membutuhkan apa kalau buku? Kemudian lanjut. Mainan. Ya, membutuhkan. Kemudian apa lagi? Baju. Butuhkan apa? Empat. Kemudian apa lagi? Selimut. Apakah selimut tersebut akan dimasukkan di tempatnya atau di mana? Tas, tempat tidur. Itulah tempat dan fungsi ada bagian-bagian yang harus disiapkan untuk menempatkan barang-barang tersebut sesuai dengan tempatnya. Kemudian pasti di kamar tersebut ada hal-hal yang tidak dibutuhkan. Berarti itu apa? Barang yang tidak dibutuhkan. Barang yang tidak dibutuhkan. Berarti barang yang tidak dibutuhkan itu harus diapakan? Buang ke kemana kita buang? Sampah. Berarti membersihkan kamar atau merapikan kamar termasuk berpikir. Berarti setelah kita mempelajari tentang merapikan kamar, kita lanjut.
Nah, ini sudah kita sebutkan tadi ya. Nah, yang tadi disebutkan itu sudah memiliki fungsi masing-masing. Seperti ini. Tadi disebutkan barang-barang kan, dia memiliki tempat masing-masing. Nah, itulah yang dimaksud dengan komputasional, yaitu memecahkan masalah yang logis ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini cara contoh untuk merapikan. Ya, tadi sudah disebutkan ya, mainan boneka tempat di tempat boneka. Kemudian kita menaruh buku di tempat buku. Kemudian pakaian di tempat. Itulah yang dimaksud dengan komputasional. Nah, berarti setelah kalian melihat contoh dan menyebutkan dari cara-cara merapikan tanah, adapun manfaatnya. Apa manfaat dari berpikir komputasional? Ada yang bisa? Yang membantu kita memecahkan masalah. Bagus. Apa lagi? Ya, mengasah berpikir komputasional. Apa lagi? Apa lagi? Apa lagi? Ya. Kemudian apa lagi manfaat yang lain? Melatih logika dan keterampilan berpikir kritis. Ya, melatih logika untuk berpikir kritis. Kemudian apa lagi? Meningkatkan kemampuan kolaborasi. Ya, meningkatkan kemampuan kolaborasi. Nah, itulah manfaat dari berpikir komputasional. Jadi kesimpulannya di sini itu apa tentang komputasional? Apa kesimpulannya? Apa? Untuk memecahkan suatu masalah yang sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Lah, berpikir komputasional. Sebelum kita masuk ke lembar kerja, ada yang ditanyakan dulu. Ada yang bertanya? Sudah cukup paham? Ya sudah, sekarang kita kerjakan tugasnya ya. Ya, ayo sudah siap. Jadi mungkin cuma sini yang bisa kita sampaikan ya. Lebih lanjutnya kita akan bertemu lagi di hari dan waktu yang sama tentang coding kecerdasan berpikir komputasional selanjutnya ya.
Ya, Bu Guru akhiri. Assalamualaikum